Mahoka Koko no Retosei volume ke-18 chapter 2. 6 Februari, satu malam telah berlalu sejak serangan teror. Saat ini gerimis bahkan sebelum fajar. Tapi Tatsuya pergi ke kuil Kokonoe seperti biasa. Seperti biasa, dia menerima sambutan kasar dari para murid. Namun Tatsuya bersikap tidak biasa di depan Yakumo. "Tolong ajari aku bagaimana melepaskan Ghost Walker." Meskipun Tatsuya meminta Yakumo untuk mengajarinya, dia bukanlah murid Yakumo. Yakumo juga tidak dibayar apapun. Yakumo pada dasarnya hanya menemani Tatsuya selama latihan. Meski awalnya memang itu karena permintaan dari Kazama, tapi baru-baru ini kemampuan Tatsuya berkembang dengan sangat baik sehingga dia bisa menjadi lawan latihan Yakumo. Selama insiden parasit, ketika Yakumo bekerja sama untuk menyempurnakan First Strike Tatsuya, itu karena fakta bahwa Yakumo tidak tahan terhadap parasit tersebut. "Tatsuya-kun, saya telah membantu Anda dalam beberapa cara, tapi saya tidak pernah mengajarkan teknik kepada Anda. Kupikir Anda mengerti alasan saya melakukannya." "Tentu saja saya mengerti. Saya bukan murid kuil Kokonoe." Yakumo memelototinya dengan dingin. "Benar, Anda bukan pendeta Buddha yang mengembara atau juga bukan shinobi. Sebagai shinobi, kamu hanyalah orang luar. Saya tidak bisa benar-benar mengajarkan teknik kepada orang luar. Bahkan jika cara mengalahkannya bukan sihir, apakah itu dianggap rahasia?" "Rahasia? Apa kata yang mewah?" Yakumo tersenyum, namun dia segera menyingkirkan ekspresi itu dari wajahnya. "Selama saya tidak mengajarkan teknik untuk memecahkannya, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimanapun, Tatsuya, apa kau berencana mengalahkan Ghost Walker tanpa sihir?" Tatapan Yakumo menembus jiwa. Tatsuya balas menatapnya, tidak terguncang sedikit pun. "Apakah Anda tahu sihirku benar-benar satu sisi, guru? Bahkan jika Anda mengajari saya beberapa sihir tempur yang rumit, sayangnya saya tidak akan bisa menggunakannya." "Saya tidak akan berpikir begitu. Tentu saja Anda cacat berkaitan dengan sihir modern, namun dalam hal semangat, Anda setara dengan orang-orang yang jauh lebih tua daripada Anda. Prinsip operasi sihir kuno dan sihir modern adalah sama. Bagi kami, ada teknik yang bisa memanipulasi roh secara misterius, dan teknik yang bisa mengalahkan Ghost Walker. Akhirnya hanya dibuat untuk memanipulasi semangat juga." Suara Yakumo menjepit Tatsuya dari segala arah. Tanpa memastikan keamanan dia bisa mengangkah, dia tidak bisa benar-benar lolos dari serangan tersebut. Tatsuya memusatkan perhatiannya pada tubuhnya. Kesadarannya terbagi, darahnya mengalir seperti biasa. Ia bisa merasakan aliran sihir, berbeda dengan perasaan dari jauh bebas. Kepalanya bisa merasakan gravitasi dengan benar, dan kakinya ada di bawahnya. Tubuh Tatsuya ditangkap oleh gelombang psion dan bukan impulsif saraf, melepaskan diri dari ilusi dimensi yang tidak berorientasi. Tubuhnya bisa merasakan gravitasi bekerja di atasnya lagi. Kakinya benar kaki, dan kepalanya menghadap ke langit. "Guru, baru saja aku tidak akan memberitahumu apa-apa. Jadi saya tentu tidak berharap bahwa Anda akan menerobos ilusi itu dengan kekuatanmu sendiri." Yakumo menyimpan ekspresi misterius saat berhadapan dengan Tatsuya. Bahkan Kazama-kun tidak bisa menerobosnya pada awalnya. "Apakah itu Ghost Walker?" Yakumo bersikap seolah ingin mengalihkan pembicaraan, tapi dia menjawab pertanyaan langsung Tatsuya secara efisien. "Ini berbeda. Ghost Walker adalah teknik yang bisa mempengaruhi sebuah peleton tentara. Apa yang saya tunjukkan pada Anda hanyalah teknik ilusi individu." Lalu Yakumo tersenyum nakal di wajahnya. "Pertama, sulit mengalihkan perhatian Anda di bawah ilusi, bahkan untuk saya. Saya bisa karena saya menggunakan twist sedikit." Yakumo tidak mengatakan seperti apa twist yang dia terapkan. Tatsuya mencoba bertanya padanya, tapi perhatiannya dialihkan ke kalimat berikutnya. "Secara umum, teknik yang saya tunjukkan kepada Anda mungkin bisa dianggap bentuk primitif dari Ghost Walker." Tatsuya menyimpulkan bahwa kata Yakumo saat ini adalah jawabannya atas permintaannya, "Tolonglah ajari saya untuk melepaskan Ghost Walker." Tatsuya masih belum tahu bagaimana manfaat mekanisme yang ia temukan dari ilusi yang baru saja. Tapi kalau itu adalah bentuk primitif Ghost Walker, dia berada di jalur yang benar. Dari sini dia hanya bisa berlatih sendiri. "Guru, terima kasih banyak. Sudah kubilang aku tidak benar-benar mengajarimu. Lebih penting lagi, mari kita mulai latihan." Yakumo mendorong rutinitas mereka seperti biasa. "Saya berada di bawah bimbingan Anda."
Tatsuya membungkuk saat berbicara dan bersikap seperti biasa. Malam ini Tatsuya telah diundang ke rumah keluarga Jumonji. Bahkan jika itu disebut mansion, itu hanya sedikit lebih besar dari mansion arsitektur kontemporer. Itu lebih besar dari rumah Tatsuya saat ini. Kamu sudah sampai, silahkan masuk. Tatsuya menekan bel pintu di pintu gerbang dan Katsuto segera keluar langsung. Dia sudah mendengar dari Maya bahwa Katsuto sudah mengambil alih keluarga Jumonji. Melihat itu, kepala keluarga menyapa tamunya sendiri. Tatsuya tenggelam dalam pemikiran apakah Jumonji hanya memiliki sejumlah kecil pelayan, atau bahwa dia dianggap sebagai tamu penting. Permisi, pintu masuknya tidak terlalu megah meski luas. Itu sekitar 2 kali lebih besar dari pintu masuk rumah biasa. Menurut media, keluarga Jumonji memiliki anak kedua yang merupakan sekolah menengah sophomore, anak ketiga yang merupakan mahasiswa baru di sekolah menengah, dan seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang bersekolah di sekolah dasar di bawah Katsuto. Katsuto membimbingnya, atau lebih seperti dia mengikuti Katsuto tepat di belakang punggungnya. Dan seperti Tatsuya telah perkirakan, seorang gadis duduk untuk menyambutnya. Selamat malam Tatsuya-kun, kamu datang tepat waktu. Mayumi sedang duduk di sofa, dan dia berputar dari kursinya untuk menyambut Tatsuya. Lama tak jumpa senpai, kita belum kontak sejak akhir Oktober. Kamu benar, sekitar 3 bulan mungkin. Apakah lama atau singkat? Jangan teruskan pembicaraan kita sambil berdiri, Shiba. Tolong duduk dulu. Tatsuya menerima undangan Miyuki untuk duduk di sofa yang sama seperti dirinya. Karena sofa itu untuk 3 orang, ada celah untuk 1 orang antara Tatsuya dan Mayumi. Katsuto tidak duduk di depan Mayumi, tapi berlawanan dengan Tatsuya. Setelah mereka bertiga duduk, kesunyian menendang saat mereka saling menatap untuk putuskan siapa yang akan bicara duluan. Ketika saat itu seorang mengetuk pintu. Seorang wanita berusia 60 tahun muncul dari balik pintu. Saya sudah menyiapkan tehnya. Dia dengan rapi meletakkan piring dan cangkir teh di depan Tatsuya. Dia juga mengisi ulang teh untuk Mayumi dan Katsuto sebelum membungkuk dan undur diri dari ruangan. Shiba, saya Musa. Maaf merepotkanmu untuk datang ke sini hari ini. Katsuto tidak membalas gumaman Tatsuya. Meski setelah diobservasi, bisa dilihat bahwa dia sedang malu. Tatsuya merasa bahwa Mayumi yang duduk di sampingnya tampak cukup gelisah. Tidak. Sekitar 30 km terpisah dalam garis lurus. Tapi dia mencoba menutupi Jumonji sebelum Mayumi tertawa terbahak-bahak. Tatsuya mencoba membuat suasana yang serius. Sepertinya berhasil. Mayumi beralih ke ekspresi yang lebih serius. Sejak Tatsuya-kun sudah tiba, Jumonji-kun, maukah kamu melanjutkan ke bisnis utama? Setelah Mayumi bertanya ini, ekspresi wajah Katsuto berubah. Itulah pertama kalinya Tatsuya melihat begitu banyak ketegangan di wajahnya. Aku ingin meminjam kekuatanmu untuk menyelidiki serangan teroris kemarin. Tatsuya mengharapkan permintaan ini dari Katsuto. Namun itu masih cukup mengejutkan. Saya telah menerima perintah untuk membantu Anda dari Kepala Yosuba. Jadi saya pasti akan bekerja sama. Tatsuya menjawab bagiannya dan melirik ke Mayumi. Dia diam sementara Katsuto menatapnya dengan ekspresi tak terbaca. Namun mengapa Saingusa Senpai juga? Kedengarannya putri pertama Saingusa juga melakukan investigasi terhadap teroris. Shiba, sayangnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dan kemudian Katsuto menatap wajah Mayumi. Saingusa, ini bukan permintaan dari keluarga Jumonji kepada putri tertua keluarga Saingusa. Ini adalah permintaan sebagai teman. Mayumi mendesah pelan. Nuansa itu mengisyaratkan seolah-olah dia takjub dengan permintaannya. Jumonji-kun, itu yang sebaliknya. Jika kamu mengatakan sebagai teman, tidak mungkin aku bisa menolaknya. Aku mengerti, maaf. Kamu sama sekali tidak terlihat menyesal. Tidak, aku tidak punya niat seperti itu. Katsuto meringis di bawah mata Mayumi yang mencurigakan. Adegan di hadapan mata Tatsuya begitu pandangan yang rasanya cukup menyegarkan. Katsuto menyadari bahwa Tatsuya sedang menatapnya dan Mayumi. Jadi dia kemudian berdeham. Kalau begitu, apa yang kau ingin aku lakukan, Jumonji? Aku tidak bisa menerima dengan hanya meminjam kekuatanmu. Jika itu di luar kemampuanku, maka aku tidak dapat menerima permintaanmu. Baiklah. Katsuto meletakkan jarinya di dagunya, memikirkan bagaimana menjelaskan situasi kepada Mayumi. Investigasi serangan teroris baru-baru ini telah diputuskan untuk menjadi sistem tidak tradisional. Aku tahu itu, Jumonji-kun.
kamu akan bertanggung jawab untuk melakukan investigasi. Tapi saudaraku akan memimpin, benarkah? Seberapa tidak efisien, aku pikir ini bukan saatnya untuk melibatkan dengan rumah yang lain. Sepertinya Mayumi mengerti dengan cukup baik bahwa di wilayah Kanto, keluarga Jumonji dan keluarga Saingusa perlu memiliki struktur yang tidak beraturan untuk berkoordinasi antara dua keluarga. Iya, ketika Tomokazu Dono dan kelompokku bertindak secara independen, kami pasti akan melakukan 2 kali lipat kerja. Aku ingin Saingusa berfungsi sebagai penghubung untuk memperbarui status kedua belah pihak. Katsuto tidak berkomentar mengenai spekulasi Mayumi dan sebaliknya menjawab permintaannya. Aku tidak punya niat untuk merahasiakan Tomokazu Dono tentang perkembanganku. Aku ragu Tomokazu Dono berpikir sebaliknya. Namun saat intelijen rahasia bisa masuk bermain pasti akan datang. Intel yang berasal dari sumber seperti itu terkadang sulit untuk dibagikan orang luar karena sifat dari bagaimana hal itu diperoleh dan itu tidak mungkin untuk menebak. Aku mengerti. Itu sebabnya kau ingin aku berkoordinasi. Jadi pada dasarnya saya akan menjadi utusan untuk kedua sisi. Iya, aku tidak keberatan jika kamu mengecualikan bagian-bagian di mana rahasia keluarga Saingusa perlu dikompromikan. Itu cukup sulit, meski senyum pahit. Sedikit pun keseriusan tercampur. Katsuto tahu Mayumi mungkin tidak keberatan menyaring informasi dengan penilaiannya sendiri. Tapi ada kemungkinan informasi yang diperlukan mungkin tidak berhasil jika hanya sejumlah informasi tertentu diberikan. Itu bukan hal yang mudah dilakukan. Aku mengerti, aku akan bekerja sama. Aku yang paling cocok untuk melakukan ini. Seperti yang kamu katakan, itu akan sangat membantu. Jangan pedulikan, ini juga bagian dari masalah rumahku setelah semuanya. Sebenarnya Koichi lah yang meminta Mayumi berperan membantu Katsuto. Meski Koichi tidak melakukannya menyebutkan alasannya, Jumonji bisa menebak bahwa ia ingin meningkatkan waktu tatap muka Mayumi dan Tatsuya. Memang benar seorang perlu mengambil peran koordinasi, namun itu mengganggu dan menyakiti perasaan Katsuto untuk berpikir bahwa Koichi meminta Katsuto dalam rencananya. Meskipun begitu, Katsuto rendah hati karena Mayumi sepertinya tidak memperhatikan rencana ayahnya. Kalau begitu, bagaimana kita harus lanjutkan? Haruskah kita meminta absen sebentar dari universitas? Aku ingin membicarakannya sekarang. Lalu Katsuto menatap Tatsuya dengan, tapi ada satu di antara kita yang tidak bisa melakukan itu. Arti pandangannya, kita tidak perlu melakukan hal seperti itu sampai kita menemukan petunjuk kuat. Jadi kita hanya perlu kontak untuk tetap dekat satu sama lain. Pertemuan langsung ini merupakan permintaan kuat dari Koichi dengan Mayumi sebagai menghubung. Namun ini permintaan yang cukup baik. Aku tidak keberatan. Itu bagus seperti Tatsuya belum menyadari konspirasi di balik ini. Saya mengerti. Dia menjawab Tatsuya tanpa ragu sebelum beralih ke Mayumi. Bagaimana denganmu, Saingusa? Saya tidak bisa berjanji setiap hari, tapi sebagai aturan umum saya juga tidak keberatan. Itu cukup. Di mana kita harus bertemu? Jika hanya antara aku dan Jumonji, maka Universitas Sihir akan menjadi tempat yang paling dekat. Tapi ekspresi wajah Mayumi memuncak pada Tatsuya sambil menahan kata-katanya. Tidak masalah, Tatsuya menjawab seperti biasa. Dia tidak menahan kedua senpai itu, karena baginya bertemu di Sihir Universitas cukup nyaman. Namun, adakah tempat yang nyaman untuk bertemu di sekitar Sihir Universitas? Hal itu penting bagi mereka untuk bertemu daripada menggunakan alat komunikasi, tapi tetap saja membutuhkan tindakan melawan mata-mata. Aku akan mengaturnya, kita akan mulai pertemuannya lusa. Baiklah, dipahami, jam berapa seharusnya nyaman untukmu? Kemudian lusa, di waktu jam 18.00, datang ke gerbang utama Universitas Sihir. Katsuto berpikir beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan Tatsuya untuk waktu dan tempat yang mereka gunakan untuk bertemu. Tatsuya dengan cepat menghitung waktunya di kepala dan menyetujui usulan tersebut. Di tempat yang jauh di Tokyo, Ichijo Goki mengunjungi restoran bergengsi lokal tanpa mengetahui pertemuan antara Katsuto, Tatsuya, dan Mayumi. Tidak ada pertanyaan tentang rasa makanan atau layanan yang disediakan. Namun rekannya saat ini bukanlah politisi. Wanita yang duduk di depan Goki adalah Maeda Chizuru, kepala sekolah tinggi SMA ketiga. Maeda Sensei, maaf untuk memanggilmu saat sibuk. Ayo kita memotong kesopanan yang tidak perlu. Kita teman bukan? Jika seseorang mendengar cara berbicara ini, mereka tidak akan menganggap wanita ini sebagai guru. Chizuru Senpai, tolong bertindak lebih dari seorang kepala sekolah.
sekolah tinggi sihir adalah salah satu aset negara ini. Betapa konyolnya Goki, kamu harus tahu bahwa bagaimana aku bersikap ambisius saat normal. Kepala sekolah Maeda membalas bantahan Goki dengan sarkasme. Apalagi sekolah tinggi sihir adalah sekolah meski milik negara masih belum institusi militer. Baiklah Goki, mari mendengarkanmu. Cukup jarang kamu mengajakku ke tempat seperti ini. Apakah itu masalah penting? Ini masalah pribadi. Goki telah menduga keterbukaan ini. Dia menjawab dengan nada yang agak menyimpang. Kamu tahu tentang serangan teroris di Hakone kemarin bukan? Aku tahu itu adalah bencana. Jadi bagaimana dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Sihir setelah kejadian itu? Tentu saja aku tahu, namun aku ragu bahwa itu membuat dampak apapun. Ini diberikan untuk menyalahkan teroris, tapi mungkin tidak mengurangi kenegatifan dari non-magic pada kita. Maeda melanjutkan, mereka juga tidak mengatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab, untuk itu hanya menargetkan penyihir. Aku ingat sesuatu tentang bekerja sama sebanyak mungkin untuk menangkap penjahat. Rupanya itu bukan sekedar omong kosong manis. Masaki dari keluarga Ichijo akan dilibatkan dalam penyelidikan. Yang memimpin penyelidikan adalah Jumonji Dono. Mereka akan memulai dengan TKP di Hakone. Jadi mungkin butuh waktu beberapa minggu sampai lebih dari sebulan. Karena itulah Masaki akan menginap di Tokyo di rumah kedua kami dan harus cuti panjang dari sekolah. Anda mengatakan bahwa Anda ingin saya memperlakukan hari-hari itu sebagai hari libur. Tentu Anda agak mendorong keberuntungan Anda, jawab Maeda dengan dingin. Bahkan jika Anda termasuk salah satu Ten Master Clan, Anda tidak dapat melakukan hal yang begitu mudah. Jika ada, saya profesi melarang saya memberikan perlakuan khusus kepada siapapun. Saya mengerti, Goki tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya sudah meminta hal yang bodoh, lupakan saja. Tidak, aku bisa mengerti alasanmu. Saya juga mengerti bahwa itu bagian dari tanggung jawab klanmu untuk menjaga Tokyo. Meski begitu, aku tidak bisa memperlakukan anakmu secara khusus, tapi minta bantuan dari Momoyama Sensei. Momoyama Sensei, apakah kamu berbicara tentang kepala sekolah SMA pertama? Goki tidak mengerti mengapa nama Momoyama muncul di sini. Benar, untuk masalah apa? Untuk mengizinkan anakmu belajar di sekolahnya untuk jangka pendek. Maeda tidak bermaksud menyembunyikan detailnya. Goki baru saja memahaminya sebelum akhirnya berhasil menjelaskan lebih lanjut. Dengan kata lain, selama misi ini, dia akan bersekolah di SMA pertama sebagai siswa paruh waktu. Dia tidak akan berada di posisi penuh seperti seorang detektif, bukan? Goki mengangguk dan Maeda terus berbicara. Sebenarnya dia bisa saja mengambil pelajaran di mana saja, tapi data kurikulum sekolah sihir terkait dengan data Universitas Sihir yang hanya bisa diakses melalui perangkat yang disetujui Universitas Sihir. Meski lingkungan sekitar dan orang-orang akan berubah, aku kira dia harus bisa dengan aman mengikuti kursus seni dan teori liberal di SMA 1. Akhirnya ekspresi tercerahkan muncul di wajah Goki. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mempersiapkan langkah ini selama akhir pekan. Dia dapat mulai masuk di SMA pertama mulai dari Senin depan. Jadi itu akan menjadi 1 bulan sampai 9 Maret kan? Tentu saja. Jika kasus teratasi awal, dia bisa kembali ke SMA ketiga kapan saja. Terima kasih banyak Maeda Senpai, aku mengandalkanmu. Tak perlu dikatakan lagi, Ten Master Clan bukan satu-satunya orang yang mencari para teroris. Serangan teroris berskala besar yang terjadi tepat di depan ibu kota merupakan penghinaan terhadap kebanggaan polisi dan cukup untuk membuat mereka marah. Tanpa diduga, petugas Toshikazu yang telah siaga di kantor pusat telah pergi selanjutnya untuk menyelidiki tanpa menunggu para detektif dimobilisasi. Sama seperti banyak yang lain, dia juga merasa dendam pada kejadian kali ini. Makanya motivasi yang langka muncul. Namun penyelidikannya terganggu sejak awal. Semua pelaku sudah mati. Bagaimana mungkin? Toshikazu diam sambil menggerutu saat dia berdiri di dekat sebuah mobil polisi tanpa tanda. Itu karena mereka pelaku bom bunuh diri yang sudah disebutkan sebelumnya. Asisten Inspektur Inagaki yang bertindak sebagai supir menjawab seolah ingin menenangkan Toshikazu. Aku mengerti bahwa pelaku bom bunuh diri secara alami mati,
Tapi bagi yang tidak punya jejak luka dari ledakan sampai mati, bukankah itu aneh? Ada mayat di sini yang tidak punya banyak cedera. Apalagi laporan otopsi menyebutkan bahwa waktu kematian paling tidak 1 hari sebelum hari kecelakaan. Mayat membawa bom dan berjalan, Toshikazu berkata sambil membocorkan senyuman penuh keputusasaan. Seperti yang aku pikir, Departemen Kepolisian menganggap bahwa itu adalah sihir yang bisa mengendalikan mayat. Toshikazu mengangguk, enggan menanggapi pertanyaan Inagaki. Inagaki yang sedang mengemudi melihat gerakan halus dan bergumam, begitu. Penjelasan itu sesuai skenario paling logis. Menyebalkan sekali untuk menyimpulkan bahwa sihir adalah hasil fiksi dan oleh karena itu dikecualikan dan penyelidikan di masa lalu, investigasi polisi tidak bisa lagi. Seperti yang diharapkan, kita tidak bisa punya pilihan selain berkonsultasi dengan spesialis ya. Spesialis sihir roh, sudah pasti kasusnya kita amatir di bidang ini, memiliki seseorang yang berpengalaman di bidang itu untuk menjelaskannya kepada kami, akan sangat membantu. Inagaki-kun, pergilah ke Rotterwald, toko informasi itu ya. Baiklah, aku mengerti. Dengan wajah itu tidak bisa membantu, Inagaki mengemudikan mobilnya ke Yokohama. Di tengah bukit Yokohama Yamatai, ada sebuah kafe teh dengan desain pondok gunung disebut Rotterwald. Dia sangat menyadari siapa yang dia cari. Saat itu di musim gugur 2095, tepat sebelum insiden Yokohama yang mengguncang Jepang, seluruh dunia dia ingin bertemu wanita itu, Fujibayashi Kyoko, saat dia sedang menyelidiki petunjuk tentang imigran ilegal. Alasan mengapa Toshikazu memikirkan Fujibayashi karena ini adalah tempat di mana dia berada pertama bertemu dengannya. Menangkap Inagaki duduk di sampingnya dari pinggirnya, Toshikazu memerintahkan To Blends, pemiliknya tidak menyukai ketidaksabaran di tokonya. Sambil menunggu kopinya, dia sedang linglung melihat ke sekeliling toko. Seperti biasa, ada banyak pelanggan tapi ternyata tidak penuh. Oh, inspektur, melihat wanita cantik yang usianya sama dengannya, ia melebarkan matanya dengan ringan. Fujibayashi-san, orang yang membuka pintu adalah wanita yang sedang dipikirkannya, yaitu adalah Fujibayashi Kyoko. Sudah lama, Inspektur Chiba, bolehkah saya duduk di sini? Dia sengaja menghindari memakai riasan yang mencolok. Ah, tentu saja, silahkan. Sambil tersenyum, Fujibayashi duduk di sebelah Toshikazu. Toshikazu menyadari kegugupannya yang tidak masuk akal. Inspektur, sepertinya Anda tidak berubah. Ya, satu-satunya faktor penebus saya adalah saya cukup kuat. Bahkan sekarang suara Toshikazu tampaknya tidak nyaman. Oh, betapa rendah hatinya, jawab Fujibayashi sambil tersenyum sopan. Omong-omong, apakah Fujibayashi sedang libur hari ini? Iya, karena kopi yang dibuat owner di sini cukup lezat. Sambil mengatakan demikian, Fujibayashi membungkuk kepada owner yang baru saja menoleh menghadapnya. Apakah inspektur libur juga? Iya. Omong-omong, apakah Fujibayashi mengenal sihir kuno? Ya, itu benar. Jika Anda punya waktu luang, dapatkah Anda memberitahu saya sedikit tentang hal itu? Mata Fujibayashi dan Toshikazu bertemu. Maaf untuk mengganggu. Pada saat itu suara owner terpotong. Cangkir kopi diletakkan di depan Toshikazu dan Inagaki. Saya tidak keberatan, tapi sebelum itu apakah Anda punya sesuatu yang ingin Anda tanyakan pada owner? Kalau begitu, Inspektur, hal yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan kejadian teroris di Hakone benar kan? Segera setelah pergi, Fujibayashi tiba-tiba mengangkat masalah ini. Seperti Anda katakan, Toshikazu melepaskan pengaturan untuk berhati-hati. Ada sesuatu yang aneh dengan kejadian itu. Aneh? Tangan Fujibayashi berada di tuas penggerak, tapi sebenarnya mobil itu melaju kencang. Iya, tidak ada pelaku yang hidup. Bisakah mereka lolos? Fujibayashi menawarkan respon logis. Tidak, Toshikazu menolak dengan tegas. Serangan itu terkonsentrasi di hotel. Kamera jalanan masih berfungsi bahkan setelah kejadian. Kamera tidak menunjukkan pelaku lari dari tempat kejadian. Ya, teroris yang menyusup ke hotel semuanya tertangkap kamera. Identitas dari semuanya ditemukan. Beberapa mayat belum ditemukan, tapi bisa kita katakan dengan pasti bahwa tidak ada teroris yang hidup dan yang lolos. Meski pelaku tertangkap di kamera, mereka tidak dapat dihentikan. Toshikazu merasa malu untuk menjawabnya.
Kami tidak menemukan jejak bahan peledak. Penampilan normal, jadi tidak ada alasan untuk menghentikan mereka memasuki hotel yang terbuka untuk bisnis. Anda mengatakan bahwa jika Ten Master Clan telah memesan seluruh hotel sebelumnya, maka situasinya bisa dihindari. Secara umum iya, paling tidak kita bisa mengurangi jumlah korban. Sampai pada konferensi Ten Master Clan, Fujibayashi adalah keluarga Kudo, yang mana salah satu dari Ten Master Clan. Apa yang Toshikazu katakan pasti membawa suasana buruk. Sambil melepaskannya, Toshikazu masuk ke topik utama. Sebenarnya selain itu, tidak ada yang bisa dijelaskan jika saya menyuarakan kesimpulan pelaku itu sudah meninggal pada saat itu saat mereka menyusup ke gedung tersebut. Saya mengerti, jadi Anda datang untuk bertanya tentang Dollmakers. Dollmakers yang Anda coba cari bukan peneliti, tapi penyihir kuno yang disebut Dollmakers. Dikabarkan menggunakan magic terlarang yang bisa mengendalikan mayat. Mereka adalah kelompok penyihir di komunitas sihir. Tentu saja, kalau memang begitu, mereka akan mengetahui rahasia tentang hal untuk mengendalikan mayat, karena mereka memang terlihat seperti periset. Fujibayashi berbalik menghadap Toshikazu. Tapi tolong berhati-hati, Inspektur. Dollmakers, Omi Kazukiyo, adalah penyihir dari dahan. Atas peringatan Fujibayashi, wajah Toshikazu menegang dan mengangguk. Jumat 8 Februari pukul 5:57. Seperti yang diinstruksikan oleh Katsuto, Tatsuya telah sampai di gerbang depan Universitas Magic. Tatsuya kembali ke rumah dan kemudian menggunakan kendaraan umum untuk sampai ke sana. Tatsuya-kun, ini hanya 5 menit melewati waktu pertemuan yang disepakati ketika Tatsuya dipanggil oleh Mayumi. Setelah dia keluar dari gerbang universitas, dia berpakaian santai, mengenakan mantel dengan rok selutut dan sepatu panjang di atas celana yang ketat. Maaf membuatmu menunggu. Itu dalam batas wajar, jangan khawatir tentang itu. Mayumi sudah kehabisan napas saat menanyakan pertanyaannya, dan Tatsuya menganggapnya terus terang. Namun Mayumi tidak senang dengan jawaban ini, dan dia tampak jengkel. Ya ampun, kamu seharusnya mengatakan tidak apa-apa, saya juga baru sampai di sini. Sepertinya Mayumi mengharapkan semacam dialog standar dengan Tatsuya. Sayangnya Tatsuya tidak bisa mengerti arti permintaannya. Aku juga baru sampai di sini. Namun ini seperti tidak memuaskan Mayumi, dan dia menatap Tatsuya dengan tatapan takjub. Omong-omong, bukankah Jumonji Senpai seharusnya bersamamu? Tanpa goyah atau panik, Tatsuya melanjutkan pembicaraan seolah tak ada yang salah. Mayumi menarik nafas yang tampaknya disengaja. Jumonji-kun sudah pergi ke tempat di mana kita bisa bicara. Aku tahu di mana itu, kalau begitu ikuti saja aku. Tatsuya langsung berbaris di sebelahnya di sisi kanan Mayumi, telah menukar tas jinjing yang tergantung di bahu kanannya ke bahu kirinya. Dia mengangkat tangan kanannya beberapa kali seolah mengajak Tatsuya, tapi akhirnya mereka terus berjalan tanpa menyilangkan tangan atau berpegangan tangan. Lokasi Mayumi membawa Tatsuya berada lebih dari 10 menit berjalan kaki dari Universitas Magic. Namun saat mereka masuk, lantai pertama diturunkan menjadi restoran skala kecil. Apakah Katsuto hanya memesan restoran itu sehingga tidak ada tanda depan, atau mungkin restoran ini tidak melayani tamu tanpa sepengetahuan pelanggan yang sudah ada? Kamu tidak bisa masuk ke toko ini tanpa perkenalan, yang berarti tidak ada orang yang tidak bisa datang di sini. Maaf membuatmu menunggu, Jumonji-kun. Tidak apa-apa, aku juga baru sampai di sini. Tatsuya mengagumi respon Katsuto. Duduklah kalau mau. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang baru saja dipikirkannya, Tatsuya mematuhi saran milik Katsuto dan duduk di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Mayumi duduk diagonal di seberang Katsuto, artinya dia memilih tempat duduk di sebelah Tatsuya. Dia tidak berpikir itu berarti apa-apa. Itu wajar saja Tatsuya dan Mayumi datang ke sini berdampingan. Ingatan Tatsuya dipanggil oleh Mari dari percakapannya dengannya yang masih segar. Mungkin karena alasan itu dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak sadar bahwa Mayumi menyukainya. Namun adapun pertanyaannya, apakah dia bisa melihat Mayumi seperti itu? Maka itu tidak. Tatsuya telah memahami perasaan Miyuki dan telah menjadi tunangannya, namun itu tidak berarti dia benar-benar menerima perasaan Miyuki. Baginya Miyuki masih seorang adik,
Bahkan sekarang dia tidak memiliki perasaan romantis yang nyata untuknya. Pada saat itu, cara Mayumi melakukan sendiri sampai sekarang benar-benar menjadi bantuan besar untuk Tatsuya. Berdasarkan cara Mari mengisyaratkan kepadanya, tidak ada fakta yang salah yang dimiliki oleh Mayumi. Telah benar-benar gelisah oleh Mari. Aku tahu ini mendadak, tapi apakah kalian sudah belajar sesuatu yang baru? Menanggapi pertanyaan Katsuto yang tampaknya tidak sabar, Tatsuya dan Mayumi melihat satu sama lain. Sebagai hasil kontak mata mereka, Mayumi berbicara lebih dahulu. Sayangnya kami tidak memiliki petunjuk yang menonjol saat ini. Kita tahu bahwa teroris itu datang ke Jepang dari Amerika melalui laut. Dan berdasarkan perkiraan kami, nampaknya memang begitu mereka tiba di darat di Yokosuka. Namun ini bukan tebakan. Terakhir kali kami telah menerima beberapa info dari USNA. Mayumi terkejut mendengar kata-kata Tatsuya dan Katsuto menunjukkan sedikit kejutan. Dari USNA, siapakah yang membantumu? Penyihir tingkat tinggi yang berusaha meninggalkan negara tersebut dikendalikan secara ketat. Untuk alasan ini, selama mereka tidak terikat pada badan pemerintah, itu sulit dilakukan penyihir untuk membangun jaringan informasi luar negeri. Di antara Ten Master Clan, hanya keluarga Mitsuya pengecualian untuk ini, karena kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi sementara melakukan transaksi dengan dealer senjata. Jadi Mayumi dan Katsuto tidak ingat keluarga Isuba yang memiliki sumber informasi dari luar negeri. Ini rumit sekali. Kedengarannya seperti itu sesuatu yang seharusnya tidak kita tanyakan. Menyadari Tatsuya dengan sengaja telah ambigu, Mayumi menundukkan kepalanya dengan malu. Bahkan jika Tatsuya tidak sama dengannya sebagai anggota Ten Master Clan, mencoba membongkar rahasia orang lain bukanlah perilaku yang patut dipuji. Tatsuya menanggapi permintaan maaf Mayumi dengan singkat. Tidak masalah, tanpa lebih lanjut lagi menyebutnya. Menurut data ini, dalang teroris adalah penyihir bernama Guji. Sebelumnya dari Dahan, nama bahasa Inggrisnya adalah Jedo Heigu. Secara eksternal ia tampak berusia 50-an, dengan kulit hitam dan rambut putih. Sayangnya keaslian data ini tidak bisa diverifikasi. Maya juga telah memberi izin berbagi info yang berkaitan dengan Guji dengan Katsuto dan grupnya. Ini bukannya Tatsuya telah meminta izin padanya. Maya telah mengarahkannya untuk berbagi informasi agar keluarga Saingusa mulai menyelidiki juga. Mungkin tidak ada bukti, tapi dalam keadaan kita saat ini tanpa petunjuk, ini adalah informasi yang berguna. Saingusa, iya, kita bisa menggunakan informasi ini untuk memilih orang asing yang mencurigakan yang telah masuk ke negara dalam 2 minggu terakhir. Mayumi menatap Katsuto dan mengangguk. Namun mungkin saja mereka diam-diam memasuki negara ini. Ya, itu penting. Paling mungkin terjadi, namun saat seseorang membuat gerakan, mereka selalu meninggalkan jejak di belakang. Aku mengerti, lalu aku akan mempercayaimu untuk mengambil langkah ke arah itu, Saingusa. Sedangkan untuk musibah, kumohon terus mengumpulkan petunjuk. Baiklah, kedengarannya bagus. Ketiganya saling pandang serentak dan mengangguk. Ada pertanyaan dari kalian berdua? Jika kalian memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Tatsuya dan Mayumi tidak menanggapi jawaban Katsuto. Katsuto mengangguk. Apa yang kalian berdua suka makan? Jika kalian memiliki selera makan, aku bisa menyiapkan sesuatu untuk kalian segera. Dia mengajukan pertanyaan ini kepada mereka berdua. Maaf, aku akan makan malam di rumah. Tatsuya menolak tawarannya terlebih dahulu. Aku akan melewatinya juga, mungkin aku akan membiarkanmu memperlakukannya besok. Mayumi berkata dengan nada minta maaf saat dia melirik Tatsuya sekilas. Baiklah kalau begitu, lalu kalian tidak keberatan bertemu lagi besok pagi ini kan? Ya, tidak apa-apa. Baiklah, jika ada sesuatu yang muncul, maka aku akan memberitahu kalian. Tatsuya menduga bahwa sesuatu berarti bahwa Katsuto mungkin akan bekerja larut malam untuk investigasi. Mungkin dia tahu itu. Atau mungkin dia menahan beberapa rincian tentang kehidupan pribadi dirinya. Tatsuya tidak menekan Katsuto tentang rincinya. Aku akan melakukan pertemuan bisnis lagi setelah ini. Simba, apakah kamu keberatan membawa pulang Saingusa? Katsuto berkata begitu tiba-tiba. Meskipun tidak mungkin dia bermaksud agar Tatsuya pergi sebagai pengganti untuk dirinya sendiri. Tidak juga, aku baik-baik saja. Mayumi menolak saran dari Katsuto dengan wajah bingung. Jika kalian melihat dari Universitas Magic, restoran ini berada di seberang stasiun kereta. Sudah gelap di luar. Aku tidak meragukan kemampuan Saingusa untuk melindungi diri. Tapi kita tidak tahu di mana teroris bisa bersembunyi. Ada kemungkinan kamu bisa menjadi sasaran. Jadi aku tidak bisa membiarkan seorang wanita berjalan pulang sendirian.
Namun dengan kemungkinan bisa menjadi target yang ditunjukkan oleh teroris sulit untuk mengumpulkan sebuah argumen balasan. Sayang senpai, aku akan mengantarmu pulang. Katsuto telah membebaskan Mayumi dari kehilangan keberatan dan kata-kata Tatsuya membuatnya 2 kali yakin. Baiklah kalau begitu, kalau mau sampai jumpa besok Jumonji-kun. Ya, hati-hati pulang. Katsuto mengirim mereka pergi dengan kata-kata itu, dan Mayumi dan Tatsuya pergi dari restoran bersama. Saat itu sekitar 10 menit dari restoran ke Universitas Magic, lalu 10 menit lagi dari Universitas ke stasiun kabinet. Langit benar-benar gelap dan tidak ada cahaya bulan atau cahaya bintang untuk dibicarakan. Tapi berkat lampu jalan mereka tidak perlu khawatir tentang tidak bisa melihat di mana mereka berjalan. Meskipun begitu, jarak pandang sangat terbatas dibandingkan dengan sore hari. Dan karena alasan itu, kecepatan berjalan Mayumi lebih melambat. Namun kegelapan semacam itu bukanlah halangan bagi Tatsuya. Karena itulah dia berada di depan Mayumi, atau mulai menyeretnya dengan tangannya tergesa-gesa, atau semacamnya. Begitu saja mereka sampai di depan universitas, dan Mayumi mendadak mengangkat suaranya. Salju turun. Mayumi berhenti dan menatap langit, seolah suaranya adalah isyarat. Tatsuya mengeluarkan payung yang dilipat tipis dan juga pegangan payung yang terpisah karena perbaikan bahan baku. Payung ini sangat tipis bahwa ini bisa disimpan di dalam mantel tanpa menjadi gangguan. Tatsuya membuka payungnya dan melihat ke sampingnya. Mayumi masih menatap salju yang turun. Sayongusa senpai, sebaiknya kau keluarkan juga payungmu. Mayumi menatap suara Tatsuya dan memberitahunya senyuman nakal. Kamu tidak membawa payung. Mayumi mengalihkan pandangannya bolak-balik sambil tetap tersenyum. Tatsuya harus secara sadar menahan diri untuk tidak mendesah. Di era modern di mana laporan cuaca telah menjadi sangat akurat, dia tidak berpikir bahwa ada orang yang mengabaikan perkiraan cuaca. Apakah kamu tidak memeriksa ramalan cuaca sebelum kamu pergi hari ini? Aku sedang tergesa-gesa pagi ini. Mayumi menyeringai seolah-olah dia sedang membelai kepalanya sendiri karena kecerobohannya. Tatsuya mengulurkan payungnya sendiri padanya. Silahkan gunakan ini. Aku baik-baik saja kok. Mayumi telah menjadi bingung dan tidak bisa bereaksi dengan cara alami. Hanya salju saja, bukan hujan, dan itu tidak turun begitu saja. Iya nih, itu tidak turun dengan keras. Yang berarti aku akan baik-baik saja tanpa payung. Silahkan gunakan itu senpai. Tapi jika pada suatu kesempatan akhirnya aku membiarkanmu terserang flu, aku akan menerima pukulan dari Jumonji senpai. Mayumi tertawa terbahak-bahak saat Tatsuya kesal saat menawari payungnya. Aku tidak berpikir Jumonji-kun akan melakukan kekerasan semacam itu. Mayumi berkata begitu saat ia mengulurkan tangannya untuk mengambil payungnya. Tapi ia tidak hanya mengambil dari Tatsuya. Mayumi memegang tangan kiri Tatsuya dengan tangan kanannya. Dia tetap seperti itu, dengan tubuhnya begitu dekat sehingga Tatsuya bisa disentuh oleh bahunya. Baiklah, haruskah kita pergi bersama? Sebuah mobil yang melaju melewati Tatsuya di sisi kirinya. Trotoar cukup lebar sehingga tidak berbahaya. Tapi sesaat saja lampu depan mobil menyala di atas wajah bahagia Mayumi yang tersenyum. Senyumannya seperti anak yang tidak berdosa. Baiklah, masih tersenyum, Mayumi melepaskan tangan kirinya dari tangan kanan Tatsuya. Tatsuya menyandarkan payungnya ke kanan, ke arah Mayumi. Tatsuya membawa Mayumi sejauh yang dia bisa di penjagaan pribadinya. Dia awalnya bermaksud untuk mengantarnya sampai ke rumahnya, tapi saat Mayumi menawari mau masuk ke rumahku, keluargaku tidak akan masalah, tanpa peringatan atau paksaan dalam suaranya. Tatsuya pergi tanpa pilihan kecuali dengan cepat meninggalkannya. Saat Tatsuya kembali ke rumah, Miyuki menunggu di depan pintu masuk seperti biasa. Ketika dia membantu Tatsuya melepaskan diri dari setengah mantelnya, dia menangkap sedikit samar parfum Mayumi yang menyebabkan dia mengangkat alisnya, tapi dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak cemberut ataupun bercanda tentang ini. Apakah ada yang terjadi saat kamu keluar? Tatsuya telah menghadap jauh darinya, sementara mantelnya telah lepas, dan sekarang dia menghadap Miyuki yang bertanya padanya. Sebuah pesan dari Hayama datang. Kurasa kita harus membicarakannya saat makan malam. Apakah begitu baik saja? Miyuki menanggapi dengan senyuman yang benar-benar menyembunyikan kegelisahan internalnya.
dan Miyuki menjelaskan isi teleponnya dari Hayama ke Tatsuya. Mari berkonsultasi dengan Hayama tentang rencana pertempuran mereka nanti. Dengan itu Tatsuya membawa diskusi untuk menutupnya. Sabtu 9 Februari sebelum fajar, kurang lebih dari 2 jam sebelum matahari terbit, Tatsuya duduk di sepeda motornya yang gelap dan menuju Kamakura. Dengan meluncur di atas sepeda motornya, dia melintas daerah berbukit di barat Kamakura, lalu tiba di distrik Villa, di mana Guji sedang bersembunyi. Di sana berdiri bayangan yang terlalu tinggi untuk wanita dan terlalu pendek untuk pria. Mengenakan kacamata hitam besar meski matahari belum terbit, topi besar ditarik ke bawah di atas mata mereka, dan syal dibungkus sepanjang tubuh sampai ke hidung. Sebagai hasil dari semua pakaian luar ini, sulit untuk membedakannya. Apakah dia pria atau wanita? Silahkan pimpin jalan jika kau mau. Lewat sini. Dengan mengangguk pada Tatsuya, Yoshimi memimpin dan mulai berjalan. Tatsuya meninggalkan motornya dan mengikuti Yoshimi. Yoshimi berhenti di depan salah satu villa. Tidak ada kehadiran manusia di sekitarnya, tapi dia tahu itu dikelilingi oleh satuan tugas keluarga Izuba. Metode penyembunyian ini tidak seperti komandan keluarga Kuroba. Dia tidak bisa menentukannya, tapi itu pasti anggota keluarga yang berbeda. Dia tidak bisa merasakan keberadaan suku Bayuka atau Shibata Katsuhige. Jadi itu berarti keluarga Masiba, keluarga Shiba, keluarga Mugura, atau keluarga Shizuka. Baiklah, itu tidak masalah sekarang. Dia akan membersihkan keraguannya dari tadi malam di sini dan sekarang. Keluarga yang terletak di dekat villa tersembunyi ini adalah keluarga Kuroba. Namun karena beberapa keadaan, tugas pengepungan itu telah jatuh ke keluarga cabang lainnya. Satu-satunya anggota keluarga Kuroba yang termasuk dalam operasi adalah Yoshimi. Telah menemukan apa yang dia inginkan. Dianggap sebagai petunjuk saat dia sedang mengejar seseorang. Ini benar, nomor rumah ini tampak salah bagiku. Tatsuya menarik tridentnya dan mengarahkan elemental sight-nya ke bagian dalam persembunyian itu. Ada 3 wujud berbentuk manusia, bukan mayat atau manusia hidup, namun mereka bukan hanya manusia biasa. Semuanya tahan panas, pertahanan anti sihir. Guji tidak ada di sini. Apa yang di dalam adalah 3 generator. Penyergapan mereka telah dilakukan pada 3 penyihir. Yang ditakutkan adalah sebuah generator. Ini berarti bahwa rencana mereka entah bagaimana telah bocor. Namun Tatsuya dan Yoshimi tidak membuang waktu dengan keraguan tentang operasi tersebut atau mempertanyakan cara bagaimana informasi itu bisa bocor. Tolong biarkan mayat tetap utuh. Inilah satu-satunya permintaan Yoshimi yang dibuat untuk Tatsuya. Jika mayat dipukul dengan Mist Dispersion, dia tidak akan bisa mendapatkan sedikit pun petunjuk tentang sihir yang terlibat. Tetaplah di belakang, aku akan menangani ini sendiri. Dengan anggukan, Yoshimi melompat mundur lebih jauh lagi. Pada saat yang sama, keluarga cabang sedikit demi sedikit menghentikan langkah maju mereka. Sesuatu dari dalam tempat persembunyian yang menyala itu memancarkan sihir. Itu adalah urutan pengapian. Tidak ada perluasan di aktivasi sequence. Tatsuya mengarahkan trident CED, peraknya ke rumah yang terbakar dan mengaktifkan Mist Dispersion. Saat dia melihat ke belakang, ekspresi wajah Yoshimi tidak terlihat di bawah kacamata hitam dan selendangnya. Tapi suaranya yang goyah merupakan perpaduan rasa lega dan syukur. Seharusnya aman sekarang. Yoshimi mengangguk pada Tatsuya, lalu berpaling ke anggota regu dan memerintahkan mereka untuk mengambil mayat dan pergi. Tatsuya meninggalkan Yoshimi dan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan mereka. Kemudian menemukan kereta favoritnya dan pergi dari daerah tersebut. Meskipun Guji berhasil melarikan diri dari Tatsuya, Tatsuya masih dikatakan sebagai pemimpin di antara kelompok yang mencari pelaku insiden teror Hakone. Petugas Chiba Toshikazu yang juga telah terpilih sebagai bagian dari pemburuan teroris belum melakukannya, bahkan tidak menemukan sedikit pun jejak mereka yang bertanggung jawab dan sibuk mencari petunjuk. Toshikazu yang telah pergi ke Hakone sebagai untuk menyelidiki lokasi insiden terbelalak karena syok saat menerima telepon dari panggilan tak terduga, menempatkan unit transmisi suara di telinganya. Halo petugas Shiba, ini Fujibayashi. Suara yang keluar dari gagang telepon itu pasti Fujibayashi. Maaf, saya telah mengganggu Anda dalam pekerjaan. Ini sama sekali bukan masalah. Saya lebih dari senang untuk menerima telepon dari Anda kapan saja, Fujibayashi-san. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Inagaki melambaikan tangannya
dan mendekat, tapi Toshikazu dengan cepat mengejarnya. Toshikazu cepat mengambil darinya dari kelompok penyelidik. Tidak ada tugas hari ini, tapi saya sedikit khawatir dengan apa yang terjadi kemarin. Dan untuk kekhawatiran itu saya berhutang kehormatan untuk berbicara dengan Anda hari ini. Tanpa mengingat keadaan yang tidak menyenangkan, Toshikazu merasa sangat gembira. Iya, setelah Anda bertemu dengan Master Boneka, apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa? Tidak biasa. Baiklah, saya mendengar cerita gila yang hampir tidak ada habisnya tentang narkomansi yang sebenarnya tidak berguna untuk penyelidikan, yang membuat saya ingin keluar. Bukan tentang itu. Mungkin apakah Anda sakit kepala atau apakah Anda memiliki masalah tidur malam terakhir ini? Kurasa aku tidak melihat sesuatu seperti itu. Baiklah, saya mengerti. Orang yang berada di ujung telepon sepertinya sangat lega. Apakah Anda khawatir tentang saya? Tapi sepertinya aku tidak mengkhawatirkan apa-apa. Suara Fujibayashi terdengar agak malu, dan bibir Toshikazu perlahan dilonggarkan. Kalau begitu, Inspektur, saya akan berdoa agar Anda menangkap pelaku teror secepat mungkin. Saya menghargainya. Semoga berhasil juga dalam pekerjaanmu, Letnan 2 Fujibayashi. Selesai dengan teleponnya, Toshikazu kembali ke tempat asalnya dengan senyum melebar di wajahnya. Inagaki, ada apa? Anda tidak terlihat baik. Saya baru mulai merasa bosan tiba-tiba. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Inagaki merasakan sakit kepala. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Toshikazu berkata seperti itu dengan syarat mencolok yang sama seperti biasanya. Dan sambil tertawa kecil, dia pergi dari sisi Inagaki. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Toshikazu, Fujibayashi mengalihkan perhatiannya pada wanita perwira non-komisi yang menatapnya di depan monitor. Tidak ada bukti gangguan mental. Petugas mengangkat kepalanya dan mengumumkan hasil analisisnya kepada Kazama. Apakah itu Omi Kazukiyo? Dengan anggukan, Kazama menyatakan kerja bagus. Ini bukan pekerjaan yang Anda sukai, bukankah begitu Fujibayashi? Saya tidak keberatan, tapi komandan, ini agak berbahaya bukan? Keluarga Chiba adalah otoritas sihir modern, dan teknik yang baru saja kita gunakan berprasangka terhadap manipulasi fisik tubuh. Kami tidak tahu berapa banyak perlawanan yang mereka miliki terhadap gangguan mental. Sebenarnya, Toshikazu telah dikirim setelah Master Boneka dengan perintah langsung dari Mayor Jenderal Komandan Saiki, bukan karena dia membidik Toshikazu. Saat polisi dikirim untuk menyelidiki peristiwa terorisme Hakone dan spesialisi mayat di belakangnya untuk membimbing mereka ke sihir yang dicurigai memiliki koneksi sisa-sisa Konron Hoin. Mereka memberi daftar tersangka ke sejumlah informan sehingga daftar mereka bisa disebarluaskan. Rotherwald adalah salah satu lokasi, tapi manajernya sebenarnya tidak bekerja sama dengan Kazama atau bawahannya. Informasi itu benar-benar acak siapa mereka referensikan. Fujibayashi sering mengunjungi Rotherwald selama beberapa hari dalam upaya untuk mengikuti rencana mereka. Tapi kebetulan saja manajer itu mengenalkannya pada Omi Kazukiyo. Jadi Fujibayashi tidak menggunakan Toshikazu sebagai umpan, tapi perasaan yang dia lakukan seperti itu membebani pikirannya. Jika mereka melakukan sesuatu yang menunjukkan kolaborator, bukankah lebih baik kita bergantung di investigasi insiden teroris juga? Letnan 1, skuadron saya, tidak batalion saya, tidak ada hubungannya dengan kejadian teroris Hakone. Itu keputusan eksklusif oleh Komandan Saiki. Saya mengerti. Batalion ke-101 harus menghindar agar tidak dianggap mendukung Ten Master Clan. Ya, saya mengerti. Batalion 101 yang didirikan oleh Komandan Saiki dimulai untuk menentang kekuatan sipil militer dari Ten Master Clan. Saiki dianggap sebagai saingan politik dari pensiunan Mayor Jenderal Kudo, dan meskipun dia sendiri tidak melihatnya seperti itu, kenyataannya memanglah begitu. Namun, di belakang Batalion 101 memiliki hubungan kerjasama dengan keluarga Yosuba, tokoh terkemuka di antara Ten Master Clan. Dengan hanya hubungan itu, mereka masih memiliki banyak alasan jika mereka terkena, tapi mereka tidak dapat dilihat berkolusi dengan Ten Master Clan. Terima kasih atas kerjasamamu, Letnan 1. Pak, jika Anda mengizinkan, maka saya permisi. Fujibayashi membungkuk pada Kazama dan keluar dari ruangan. Fujibayashi duduk di depan meja dan merenungkan percakapan telepon dari sebelumnya. Namun masalahnya tidak sejelas itu. Ketika dia memikirkan dengan tentang rinciannya, Fujibayashi juga bisa dikatakan sedang menutupi Toshikazu karena khawatir potensi pencucian otak. Namun batalion itu menyadap telepon Toshikazu.
jadi mereka pasti sudah memanfaatkannya juga. Dia tidak bisa menyapu perasaan bersalahnya. Saat memikirkan percakapan telepon, dia tidak bisa menahan tawanya. Toshikazu telah memanggilnya Letnan 2 Fujibayashi. Sangat jelas bahwa dia tidak mendengar tentang promosinya. Meskipun militer dan kepolisian adalah dua organisasi yang terpisah, promosi diterbitkan di surat kabar resmi. Jika Toshikazu menaruh minat pada Fujibayashi, itu tidak akan terjadi. Sudah biasa baginya untuk mengetahuinya. Yang harus dia lakukan hanyalah memasukkan namanya ke dalam pencarian agen. Fujibayashi memikirkan ini, lalu sambil tertawa, dia meletakkannya di belakangnya. Dia menepis rasa kesepian yang dirasakan hanya karena imajinasinya. Oke guys, pembahasan Mahoka Koko no Retosei volume ke-18 chapter kedua ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya guys. Oke, see you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.